Kita akan bahas suatu konsep nafi isbat namanya, Mas. Oh, Ini konsep yang sangat populer sebenarnya di kalangan para sufi ya. Tentang zikir nafi isbat. dunia pertasawufan. Ya, bukan dunia persilatan. Tapi dunia pertasawufan, konsep nafi isbat ini cukup populer. Nah, kalau yang belum merasa populer, nafi itu maknanya menidakkan. Menidakkan atau meniadakan, Mbak? Meniadakan atau menidakkan. Nah, pokoknya semua tidak. Oh. Iya, enggak pokoknya. Nah, mengisbatkan atau isbat itu mengiyakan. Mengisbat. Ya, jadi mengisbat dan tidak dan iya. Zikir nafi isbat itu adalah zikir la ilaha illallah, Mas. Jadi la ilaha itu nafi, illallahu itu isbat. Apa cuma la ilaha illallah aja, Bang? Ya cuma la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha itu bisa diperdebatkan. Tapi illallah jangan debat. Mutlak. Kalau itu illallah itu nggak bisa diperdebatkan karena itu zauq, itu pengalaman subjektif. Kalau la ilaha itu bisa diperdebatkan, Mas. Ya kan perbandingan. Kok surga? Jawa itu apa ya? Wong Jawa itu urip kok nang surga kan gitu. Nah, itu repot ya, repot ya. Repot kalau zauq, peristiwa zauq. Zauq itu pengalaman batin yang mendalam gitu loh, Mas. Aku hidup bagai di neraka. Iya. Memang tahu neraka. Oh, iya, Pertanyaannya gitu. Itu tapi kan boleh. Boleh Kan kalau sebatas puisi kan. Tapi ya nanti uang ahwalnya sehari misalnya zikirnya 5 kali, ahwalnya bisa 5. 5 beda-beda. Ya beda-beda. Oh, tadi pagi bisa sekarang bisa begini. Capek jawabnya, Mas. Dibagi rasanya nggak terbang. Iya, kalau orang mau misalnya teman-teman ada zikir terus ahwalnya 5 mau dianalisis sampean capek tuh. Capek mikir. Ya wis dinikmati aja. Orang sudah zikir malahan. Nanti mau zikir nggak jadi. Nanti ahwalnya apa ya? Nanti malah hari ini hadiahnya apa ya? Ya juga kayak gitu ya. Ya enak ya disyukuri, ora enak ya disabari gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir la ilaha illallah. Ya. Berarti ini kurang 1 episode lagi, Pak. Ya masih Pekan depan. Webinarnya masih berapa hari ya? Ya 2 minggu ya? Lagi. Ya enggak lah. Besoknya lagi masih. Bukan minggu besok toh, minggunya nanti. Minggu depannya lagi. Iya. Ya. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mbak? Ya, kita bahas di bab 5 ya. Iya. Ya, kebetulan ada banyak yang sudah, mungkin bukunya sudah nyampe ya, karena sudah dikirim beberapa hari yang lalu atau bahkan minggu lalu ya. Pekan lalu. Nah, yang sudah pegang bukunya bisa dibuka halaman 41 ya. Ya, bab 5. Ya, yang belum buka bukunya ya sabar. Ya, nanti bisa kita belajar bersama. Baik, nanti kalau pas ini bukan bukunya nunggu dulu, baru nanti dilihat lagi podcastnya ini sambil pegang buku. Kita akan bahas suatu konsep nafi isbat namanya, Mas. Oh. Ini konsep yang sangat populer sebenarnya di kalangan para sufi ya. Tentang zikir nafi isbat. Dunia pertasawufan. Ya, bukan dunia persilatan. Tapi dunia pertasawufan, konsep nafi isbat ini cukup populer. Nah, kalau yang belum merasa populer perlu diperdalam lagi berarti tasawufnya. Nah, itu populer banget ya. Nah, nafi itu maknanya menidakkan. Menidakkan atau meniadakan, Mbak? Meniadakan atau menidakkan. Nah, pokoknya semua tidak. Oh. Iya, enggak pokoknya. Nah, mengisbatkan atau isbat itu mengiyakan. Mengisbat. Ya, jadi mengisbat dan tidak dan iya. Sidang isbat besok itu. Oh ya, isbat itu menjelas atau mengadakan. Oh, ada. Diisbat. Diisbat ini sidang isbat sudah diadakan besok. Itu bisa dimaknani begitu ya. Ya tentu dimaknani lain yang konsepnya sama ya boleh lah. Boleh. Nah, zikir nafi isbat itu adalah zikir la ilaha illallah, Mas. Jadi la ilaha itu nafi, illallahu itu isbat. Apa cuma la ilaha illallah aja, Bang? Ya cuma la ilaha illallah. Nanti yang lain tuh isbat semua. Oh iya. Yang nafi itu cuma la ilaha illallah ya. Ada nafi isbat itu cuma la ilaha. Yang lain itu isbat semua. Misalnya astagfirullah kan intinya tidak ada yang
Ya, Pak, astagfirullah itu kan kita meyakini Allah yang memberi ampun kan. Makanya Subhanallah. subhanallah itu meyakini Allah yang maha suci. Tidak ada nafinya. Iya, oh iya ya. Ya, kalau subhanallah nggak ada nafinya, astagfirullah nggak ada nafinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada nafinya. Segala puji bagi Allah. Apalagi La la haula wala alhamdulillah. quwata illa billah lah itu rodo nafi itu. La haula wala quwata illa. terus illa billah itu ada nafinya. Tetapi yang paling merangkum semua ya la ilaha Illallah. Dan Karena ini induknya ya, Pak. Nah, dan inilah sebenarnya yang nanti menjadi kunci kita ya. Di dalam seminar atau webinar nanti ada 2 konsep nanti yang akan kita praktekkan. Jadi nanti di webinar itu akan saya tuntun, akan kita bersama ya, akan bersama untuk menghayati zikir la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Yang minggu lalu sudah kita bahas. Lalu juga nanti kita akan zikir nafi isbat. Nah, nafi isbat itu gimana prakteknya? Tetapi tentu sebelum praktek harus dijiwai dulu. Menjiwai dulu maknanya itu apa? Bukan hanya tentang oh ini nafi, ini isbat, itu enggak. Agar nanti itu waktu zikir itu betul-betul mendarah daging ya. Jadi nafi ya saya nggak akan membaca paragraf per paragraf seperti zikir nafas ya Mas ya. Iya. Saya akan mengulas secara umum sehingga nanti teman-teman waktu membaca sudah bisa memahami ya. La ilaha tidak ada Tuhan. Artinya la ilaha itu apa? Ya memang tidak ada. Ya ini ya. Sekali, ya. Ya tidak ada Tuhan secara indrawi yang kita pahami gitu. Jadi kalau lihat matahari Tuhan enggak? Enggak. Berarti la ilaha. Lihat bulan Tuhan enggak? Tidak, berarti la ilaha. Lihat laut itu Tuhan enggak? Enggak, la ilaha. Kesadaran, nah ada lagi nih. Kesadaran Tuhan enggak? La ilaha tidak. Ruh Tuhan enggak? Ruh dalam makna wa nafakhtu fihi min ruhi Tuhan enggak? Enggak semua. Itu namanya la ilaha. Lalu kita isbatkan illallah kecuali Allah. Mungkin di beberapa podcast yang lalu saya sudah sampaikan Mas Jawir ya. La ilaha itu adalah puncak pencapaian intelektual. Puncak ya. Puncak pencapaian intelektual ya. Jadi semua nanti akan paham bahwa ketika sesuatu bisa diindra, dia pasti terbatas. Iya kan? Iya. Intelektual atau kita pahami ilmu material ya. Jadi intelektual itu kan menganalisis sesuatu yang ada di dalam ruang dan waktu ya. Iya. Makanya nanti kalau sudah bahas Allah itu sudah di luar ruang dan waktu itu nanti adanya zauk Mas. Zauk itu nanti diperoleh melalui zikir. Zauk itu apa ya? Rasa ya. Makanya kayak konsep sebenarnya Mas Jawahir pernah dengar ya, ada hulul. Hulul itu al-halaj itu. Ittihad. Ittihad itu siapa itu? Al-Arabi apa, Pak? Bukan, Ibnu Arabi itu wahdatul wujud. Lalu ittihad itu al-Bustami. Bustami. Ya al-Bustami. Lalu ada lagi insan kamil itu al-Jili. Itu konsep-konsep semacam itu bukan konsep akidah. Bukan konsep akidah. Bukan, itu konsep pengalaman. Fenomenologi. Nah, jadi Ibnu Arabi menyampaikan pengalamannya waktu zauk. Zauk itu apa ya? Pas mengalami kefanaan gitu, Mas. Ya nggak bisa dijelasin namanya. Ya bisa dijelaskan bisa lewat kata-kata, tetapi akan tereduksi, Mas. Ya terbatas itu ya, Pak. Kemungkinannya direduksi atau ditambah-tambahi. Itu memang kata begitu. Kata tidak bisa menyampaikan sebenar-benarnya hakikat. Jadi kalau teman-teman nanti belajar tentang hulul, tentang konsepnya yang terkenal di Indonesia mungkin wahdatul wujud ya, Pak. Wah, yang terkenal di Indonesia wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kan Ibnu Arabi itu sangat terkenal. Sama ini yang sangat terkenal di Indonesia itu usul. Konsep usulnya Al-Ghazali. Kalau usul itu Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu sangat terkenal karena di Indonesia kan memang Ihya Ulumuddin kan sangat populer ya. Minhajut Thalibin populer semua. Kimia Usaadah kan Al-Ghazali semua. Sehingga konsep usul di Indonesia sangat populer ya. Yang agak tidak populer kan hulul. Ittihad itu kurang populer, apalagi kayak al-halaj itu kan anal haq. Aku adalah aku adalah kebenaran gitu. Nah, tetapi jangan dipahami
bahwa itu adalah konsep akidah. Itu orang bercerita pengalaman. Jadi harus kita pahami gitu loh Mas kalau membaca ya. Nanti sebab kalau keliru pemahaman, dianggap konsep akidah, nanti ego keakuan kita itu mengambil alih biasanya. Ke nafas kita ya. Nafas kita atau ego kita itu nanti mengambil alih lalu kita terjebak. Misalnya contoh yang sering saya sampaikan ketika Al-Hallaj ngendika anal haq, itu pengalaman beliau. Pengalaman beliau waktu beliau fana. Waktu beliau di dalam puncak ekstasi keindahan. Sudah nggak ada kata-kata lagi itu. Itu kan ya kayak gini lah, gini. Ini contoh yang biasa misalnya. Tapi Mas Jawir belum punya istri ya. Belum. Misalnya nih, ya, mulanya ndang nikah. Biar kalau saya cerita gini tuh kamu mudeng gitu. Oh iya. Misalnya saya dengan istri saya. Kan ada konsep aku dan kamu itu bun, itu sigaraning nyowo. Ya kan herwo, gitu. iya. Herwo, aku dan kamu itu satu bun. Itu kan konsep pengalaman saya ketika saya bermesraan dengan istri. Tapi ketika di luar lalu saya dibilang saya sama istri saya jadi satu, kalau itu dipahami ego, ya kan lucu. Loh, apa ini? Pak Mustamir di sini, Bunda di sana, nggak satu tuh kan gitu. Selalu begitu. Apalagi dalam konteks fisik material ya Pak. Nah, iya, makanya itu harus dipahami. Kalau saya lebih sederhana gini, pahami sebagai puisi. Puisi kan misalnya ini bahasa puisi itu bahasanya nggak bisa diprotes Mas. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghalli. Itu kalau anta samsun kau adalah matahari terus mbok maknani matahari itu kan repot Mas. Oh, iya. Masa Rasulullah matahari di sana gitu. Anta badrun masa Allah bulan itu. Tapi itu konteks cerita tentang keindahan ketika bertemu atau ketika merindukan Rasulullah gitu. Jadi ketika penulis sholawat anta samsun anta badrun itu, coba kalau Mas Jawir pas makhlul qiyam itu, ya bahasanya puisi semua. Iya kan memang syair puitis. Iya, puisi semua. Nah, apalagi itu, ya pokoknya terutama itu kan anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri, misbah itu. Iksir itu kan kayak cincin gitu. Atau misbah itu kan Rasulullah laksana, kan harus pakai laksana kan. Bukan anta misbah, anta kamu. Itu adalah lampu, lampu lentera. Anggap lentera gitu kan. Nah, itu keliru lagi. Sehingga yang sering terjadi perdebatan di luar sana itu karena ingin puisi ditafsirkan secara material. Nah, secara material. Nah, padahal puisi itu adalah pengalaman rasa. Wah, jadi kayak Mas Jawir ketika misalnya naik gunung gitu ya. Wah, terus lihat lihat hamparan awan yang luar biasa. Itu kan Mas Jawir itu kan seperti inilah surga gitu. Nah, gitu kan. Lah kan bukan surga. Tapi Mas Jawir bilang inilah surga gitu. Iya kan? Terus ada fotonya. Oh, gua awan toh. Nah, terus gue yela-yela. Mas Jawir terus menulis puisi maksudnya padahal inilah surga. Nah, terus temennya yang nggak pernah naik gunung ngomentari. Loh, itu kok surga? Jawir apa ya? Wong Jawir saya urip kok nang surga kan gitu. Nah, itu repot ya. Repot enggak? Repot kalau zauk, peristiwa zauk. Zauk itu pengalaman batin yang mendalam gitu loh, Mas. Aku hidup bagi di neraka. Iya. Memang tahu neraka. Oh, iya, pertanyaannya gitu. Itu tapi kan boleh. Boleh Kalau sebatas puisi kan. Tapi Mas Jawir tidak boleh mengetekot bahwa puncak gunung itu surga kan nggak bisa. Nggak boleh. Saya bilang Rasulullah anta samsun anta badrun itu boleh, tapi saya tidak boleh mengetekotkan Rasulullah itu matahari itu kan gitu. Apalagi Rasulullah adalah bulan. Rasulullah adalah bulan, Rasulullah adalah cahaya itu. Bayangin cahaya ini, cahaya lilin atau cahaya lampu, nah itu. Jadi kalau kita bicara tentang konsep-konsep sufi yang seperti tadi ya hulul, ittihad, terus usul, wahdatul wujud, insam kamil, konsep-konsep al-jilli itu kan usul, ada wahdah, ada wahidiyah, ada wahidiyah itu kan wahdah, wahidiyah, ahad, wahdah, wahidiyah, terus nanti ada terus ke bawah sampai ke insan kamil, ada alam misal, ada lain itu kan kalau dipahami secara material ya wah ya lucu teman. Ya lucu. Makanya kalau saya ditanya begini Mas Jawir, bagaimana cara mengenal Allah? Nggak bisa saya bilang.
Kalau egomu yang pengen kenal nggak bisa. Wong ego itu ilusi. Ya saya ini ngomong ya sederhana ya. Ego kita itu ilusi, nggak ada. Kok mau mengenal yang ada gitu. Kita itu ilusi, makanya saya bilang, terus gimana Ustaz? Ya nanti Allah yang memperkenalkan diri, bukan kita. Nah, ketika ego kita luruh gitu loh. Jadi makanya saya nyebut bukan mengenal Allah, tetapi Allah memperkenalkan diri kepada kita. Bukan kita yang mengenalnya. Kalau kan aku mengenal, itu berarti ego kan. Aku mengenal Allah. Tapi kalau Allah mengenalkan dirinya, akunya nggak ada. Nggak ada aku kita yang pengen mengenal. Karena ketika saat kamu pengen mengenal, kamu langsung tidak mengenal. Ya, karena nggak bisa dipahami oleh ego. Karena ego selalu terbatas dalam ruang di dalam ruang dan waktu. Lah ruang itu ya panjang kali lebar kali tinggi, ya kan itu ruang. Volume. Walaupun itu nanti kalau dalam konsep metafisika itu bisa dalam banget Mas. Ruang itu apa? Ya tergantung pertanyaannya. Misalnya ruang matematika, ruang apa sih kalau komentar? Ada ya? Apa? Misalnya ini sekilas lah ya. Sekilas saja. Nah, ruang tergantung. Kalau pertanyaannya teknik sipil ya. Ya panjang kali lebar kali tinggi ya. Itu volume. Nah nanti waktu juga begitu. Waktu kan tinggal T gitu. T kan waktu. Iya, nah itu. Nah tapi nanti kan ada kalau kita mau memperdalam ruang dan waktu itu nisbi, relatif itu Mas. Maksudnya relatif contohnya gini. Ini contoh lah ya. Mas Jawair lagi hati ini sumpek banget. Omahmu gede magrong besar banget. Tetap sumpek Mas. Jadi ruangnya, makanya sebenarnya ruang hakiki itu tidak seperti harus seperti ruang materi. Kalau ruang materi kan kita bisa ukur ya. Kalau kita ngukur di sini ya ruangan kita ini kan kira-kira ini kan 7 kali 3 ya Mas ya. Iya, sekitar itu lah. Nah, 8 Mas, sudah 8 kali 3 meter. Nah, itu di mana-mana semua orang kalau ngukur sama. Tapi kalau ruang hakikat enggak sama. Mas Jawair di sini, karena sedang berbunga-bunga, walaupun di ruang 3 kali 7 ya kayak bebas di atas gunung gitu. Nah, tapi nanti ketika ada teman Mas Jawair di sini sedang patah hati, ruang 7 kali 3 seperti 1 kali 1. Jadi sumpek banget pikirannya. Oh iya. Iya, jadi itu ruang hakikat namanya. Waktu hakikat juga sama. Waktu hakikat itu bisa sangat relatif gitu. Mas Jawair kalau nunggu kekasih lama banget itu. Iya. Nah, kalau ujian itu lama banget itu. Tapi kalau bareng kekasih sebentar banget sih. Kadang-kadang lupa mau podcast bareng. Kalau nggak ketemu sehari, aku tuh kayak sebulan belum ketemu. Kayak wingi loh. Nah, misalnya kayak wingi padahal itu sebulan. Padahal baru 12 jam misalnya. Tapi dikiranya 12 minggu. 12 tahun. 12. Nah, itu namanya waktu hakikat. Waktu hakikat tergantung dirimu. Tidak tergantung dunia luar seperti itu. Nah, makanya itu waktu itu ya tergantung dirimu, ruang ya tergantung dirimu. Nah, ini tadi kita bahas itu karena saya sangat saya ingin sekali menegaskan ya. Jadi menemukan Allah itu bukan kapasitas intelektual. Intelektual hanya pada kapasitas bahwa semua bukan Allah. Kapasitas intelektual itu gitu. Jadi sekian perjalanan, ini bukan Allah. Bukan Allah. Makanya perjalanan Ibrahim begitu Nabi Ibrahim. Kan? Ini bukan Allah. Lalu akhirnya ketika Nabi Ibrahim tercerahkan gitu, terilhami yang Allah hanyalah Allah. Jadi pokoknya Allah itu bukan ini semua. Gitu. Nah, jadi menyimpulkan illallah itu dari la ilaha. Dari tidak ada. Sehingga la ilaha illallah sebenarnya rumus mikir, zikir, rumus materi non materi itu rumusnya di la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu terus disebut kalimatut taqwa ya Mas Jawair ya. Kalimatut taqwa la ilaha illallah. Nah, kalimatut taqwa barang siapa bertakwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makhraja jalan keluar. Makanya terus di buku la ilaha illallah ini mengubah hidupmu. La ilaha illallahnya bukan bukunya. Bukan kata saya juga.
Nah orang-orang itu Bukan YouTube-nya juga loh. bukan YouTube-nya juga. Ya Anda sendiri. Sampai Mas Jawahir nonton YouTube terus. Wah, bukan hanya nonton YouTube kan yang buat YouTube malah. Gak gelem praktek ya nggak bisa Mas. Jadi nggak bisa ini diwakili dengan aku wakili yo sampean sing dikir aku sing tercerahkan gitu. Nggak ada begitu. Bisa dipakai Mas Jawa sama Pak Mus. Ya nggak bisa. Nonton nggak? Kalau ibadah material sok-sok bisa. Ibadah material ya. Misalnya ada haji kan ada yang haji diwakilkan. Oh, iya. Nah itu sok-sok bisa itu. Bahkan ya walaupun tidak semua fuqaha menyepakati, kalau orang tuanya nggak sholat bisa diganti anaknya udah meninggal. Apa namanya itu diqodho sholat orang tuanya ya. Ya saya bukan ahli fikih ya. Tapi pendapat seperti itu ada. Ada. Puasa juga gitu kan bisa diganti fidyah. Ya bisa bayar fidyah. Iya bisa diganti fidyah. Nanti bisa diganti kafaroh kan. Kafaroh ya. Ya kalau bersetubuh di bulan Ramadan, nak sampean sih ora. Nah, itu kan kafarohnya 6 bulan. 60 puasa berturut-turut. Nah, atau memberi makan. Ya atau kafaroh memberi makan. Ya makanya lo jangankan 2 bulan ya Rasulullah, sebulan aja nggak kuat dulu kan ada sahabat gitu. Nah, tapi kan bisa diganti Mas. Kalau material itu. Jadi kalau yang materi itu bisa diganti. Tapi pengenalan diri itu nggak bisa diganti oleh orang lain. Kamu yang riyadhah, aku yang mengenal diri nggak bisa. Nggak bisa diganti. Aku tak mengenal diriku lewat kamu yo. Ya, nggak bisa. Nah sehingga itu ini adalah perjalanan diri. Jadi maksud saya jangan mengandalkan. Loh saya sudah zikir kok nggak bisa. Ini apa zikirnya yang salah? Enggak, zikir nggak pernah salah. Yang salah yang zikir. Jadi zikir itu nggak pernah salah. Tapi orang yang zikir bisa salah. Salah di niatnya itu maksudnya. Ya. Wong innamal a'malu binniyat atau inna aunallahi biqadri niyati abdi. Jadi wong niat hamba itu menjadi penghubung hamba dengan Allah itu ya niat. Nah maka itu tadi ya. Jadi nanti ini nafi isbat itu pokoknya kabeh ku ora Allah. Mengosongkan. Semua yang bisa kita imajinasikan ora. Jadi puncak dari imajinasi kita itu menidakkan semua Tuhan, bahwa semua bukanlah Tuhan. Itu puncak intelektual. Puncak intelektual. Pokoknya bukan Tuhan. Intelektual hanya tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya bisa. Intelektual ya, karena semua bukan Tuhan tapi Tuhan itu ada. Cuma bisa nyebut ada tapi belum tidak bisa merasakan adanya. Nggak bisa merasakan. Cuma ngomong dia. Misalnya gini contoh ya. Ini intelektual Mas. Ada orang Mas Jawahir bilang ke saya, "Bah, soto di pojok Sampangan, enak bah." Nah Mas Jawahir cerita gitu ya, saya belum percaya lah ya. Terus Mas Fatih bilang juga, enak bah itu di sana, di pojok sana, enak itu sotonya. Saya mulai percaya gitu. Terus Kak Juwita semua, Kak Ami cerita, Mas Dika cerita, udah cerita semua. Nanti ada tamu, semua orang datang gitu, yang datang ke saya tanya itu memang enak. Intelektual saya bisa menyimpulkan memang di sana enak, ya enggak? Enak. Intelektual bisa menyimpulkan, wong itu dari data kok. Ya kayak Mas Jawahir kan? Ada datanya, signifikan banget. Dari 10 orang yang cerita enak 10 lah, itu kan bukan hanya signifikan ya. Aksi ini kan absolut. Tapi saya menyatakan bahwa soto di sana itu enak, itu belum, saya hanya menyimpulkan bahwa soto itu enak, tetapi saya belum merasakan enaknya sotonya. Hanya dari data. Jadi mengenal Allah, bahwa Allah itu ada ya dari ayatnya. Ayat awak matahari. Masa matahari sehebat itu nggak ada yang nyiptakan. Masa dunia yang sedemikian ya, nggak usah dunia lah, sel itu. Mas Jawahir tahu ya selnya. Di dalam inti sel kita, di dalam satu sel kita, setiap detik terjadi 400.000 reaksi kimia. Nah, ketika saya belajar anatomi, belajar fisiologi, belajar patologi, belajar ini kok saya sungguh-sungguh, saya pasti menyimpulkan bahwa Tuhan itu mesti ono. Tetapi yang saya bayangkan mesti ora Tuhan. Tetapi Tuhan itu ada. Gitu. Tuhan itu ada, tetapi tidak bisa menjangkaunya. Hanya bilang ada gitu loh. Ya kayak tadi hanya bilang bakso ini soto itu enak, tapi saya belum merasakan. Nah, untuk masuk ke sana ilallah, untuk masuk ke ilallah itu dalam zikir. Nah, dzauq itu tadi. Dzauq. Ya dzauq nanti Mas Jawahir bisa nyari di Risalatul Qusairiyah itu istilah-istilah gitu ya. Ya ada itu.
Nah itu, jadi itu nanti dilihat. Jadi dzauk itu pengalaman rasa subjektif. Pengalaman rasa Nah, subjektif. jadi ketika Ibnul Arabi, makanya Ibnul Arabi di dalam apa itu Mas? Risalah Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah. Lah beliau bercerita itu pengalaman. Pengalaman ketika beliau di dalam kondisi fana. Nah, tetapi karena beliau ilmuwan, nulis beliau. Nulis pengalaman itu kayak kalau Mas Jawel penelitian fenomenologi itu lah. Nah, fenomenologi itu kan pengalaman orang. Itu tidak bisa pengalaman orang dijadikan standar untuk orang lain kan? Enggak boleh. Juga sama nanti pengalaman Ibnul Arabi, lalu beliau menyebut tentang wahdatul wujud, pengalaman Al-Hallaj tentang hulul, pengalaman siapa? Abu Yazid Al-Bustami tentang ittihad, pengalaman Al-Jili tentang apa namanya insan kamil, pengalaman Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, itu pengalaman. Maka pengalaman itu, nah kayak Mas Jawair fenomenologi kan bisa dianalisis, Mas. Iya, bisa dianalisis, tetapi tidak boleh pengalaman itu jadi akidah gitu. Kata-katanya itu nggak boleh jadi akidah kata-katanya. Dia bukan akidah, dia pengalaman, tetap harus dipahami bahwa itu fenomenologi gitu. Tetapi kan tetap bisa dianalisis. Tetapi zatnya nggak akan terjangkau. Nggak akan tercapai. Tidak akan terjangkau. Tersentuh. Mau tidak mau ya harus merasakan sendiri. Ya, mau ke sana nggak boleh ingin. Itu repotnya. Itu paradoksnya. Kalau kamu ingin nggak jadi. Kalau kamu ingin ya stop. Ya. Berarti kamu udah berarti terbatas. Ego lagi. Ya, berarti sudah terbatas. Kalau ingin lalu kamu analisis dengan logikamu. Makanya ada dalam batas tertentu para guru-guru sufi bilang debat haram. Itu maksudnya debat itu, Mas. Bukan debat di dunia intelektual ya. Ya boleh aja. Mas Jawair masa bikin skripsi nggak mau debat sama dosen gimana gitu. Pengen enak-enak. Kita ini jurusan tasawuf, Prof. Nggak boleh debat. Mohon maaf ini untuk dosen memuji nggak usah memuji ya. Makanya gini loh Mas ya. Bedakan antara ilmu tasawuf dengan pengalaman tasawuf. Kalau sudah bercerita pengalaman, jangan debat. Mas Jawair ini cerita ke saya tentang pengalaman. Tadi malam saya zikir itu kok rasanya gini. Terus saya nggak setuju, masa zikir gitu Mas ini. Mas Jawair nggak usah memaksa saya untuk itu. Itu pengalaman Mas. Tapi ilmu tasawuf boleh debat. Ilmu loh ya. Misalnya definisi mahwal ihsan. Nah silakan. Misalnya, di hadis ada begini, ihsan itu antak buddha ka annaka tara fa inna wa illam tara fa inna ya. Misalnya gitu. Enggak misalnya di konsep lain ihsan itu begini misalnya. Ya itu boleh Mas kalau itu. Mendebatkan istilah, mendebatkan metode penelitian tasawuf misalnya kan ada kan metode penelitian tasawuf. Nah, saya punya nggak metode penelitian psikologi Islam itu? Ada bukunya itu. Ada psikologi Islam ada, tapi tasawuf itu belum ada. Nah itu kan boleh di debat-debatan Mas. Jadi jangan terus nggak mau debat. Kalau ilmu fikih itu memang kuatnya karena debat. Ada muncul fikih kontemporer ya. Iya. Kan harus ada misalnya Imam Syafi'i ngendika begini, lalu hujjah Imam Maliki begini, hujjah begini. Nah, kita kan harus memahami, harus mengikuti hujjah itu dan mau tidak mau ya debat. Makanya jangan marah sama kalau ada orang debat itu bukan haram. Yang haram itu ketika sudah membahas sesuatu pengalaman dzauk atau ahwal, ahwal lalu diperdebatkan. Kalau itu jangan berhenti kalau udah gitu. Mas Jawair jangan memaksakan pengalaman ke saya. Tapi Mas Jawair bisa menceritakan langkah mentok pengalaman itu bisa Mas. Bahwa tadi malam itu pas zikir itu hati saya tuh kok saya tuh kayak tiba-tiba berada di sebuah kan gitu kan banyak pada waktu pengelatihan kepekanan energi kan ada yang tiba-tiba berada di sebuah ruangan yang ya indah itu kan nggak usah kan saya sama gitu kan. Masa saya ngeyel, yuk buktinya apa? Dia nggak ada gitu. Coba kamu foto ruangannya gimana? Luasnya berapa? Hitung. Nah itu kalau gitu nanti bukan. Kalau itu jangan diperdebatkan. Tetapi Mas Jawair bisa cerita ke saya. Saya zikir yang saya baca ini Pak. Saya baca ini, saya tarik nafas, saya hembuskan. Itu bisa diceritakan kalau itu. Tetapi pengalamannya nggak bisa diceritakan. Nah jadi la ilaha itu bisa diperdebatkan. Tapi illallah jangan debat. Mutlak. Kalau itu ilallah itu nggak bisa diperdebatkan karena itu dzauk, itu pengalaman subjektif. Kalau la ilaha itu bisa diperdebatkan Mas. Ya kan
perbandingan agama, kan ada itu jurusan Studi gitu. agama-agama. Nah, ada. jurusan agama tentang apa ketuhanan misalnya. Tapi nanti kesimpulannya ya gitu. Kesimpulannya tetap Tuhan itu ada atau tidak ada. Kalau yang nggak setuju ya Tuhan nggak ada atau ada. Nah, tetapi yang bilang ada itu hanya bisa mengalami ketika dia zikir, bukan saat dia debat. Nggak mungkin. Debat itu hanya menang nanti. Misalnya ya, kalau apa namanya matahari ada, berarti ada Allah, ada yang menciptakan lah ya. Ada bulan ada, berarti ada yang menciptakan. Nah, cuma gitu kesimpulannya. Ada yang menciptakan, tetapi menjangkau yang menciptakan ini lewatnya zikir. Nah, ini nanti la ilaha illallah itu. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, tetapi nanti pengalamannya beda-beda ya. Jadi jangan paksakan pengalaman Anda ke orang lain. Masa aku aja nanti waktu zikir la ilaha illallah rasanya gini, masa kamu gitu ya? Jangan. Nah, itu memang beda-beda kok. Nah, ini teman-teman waktu webinar kalau ada pengalaman boleh diceritakan. Tapi itu ya sekedar cerita. Ya cerita kayak dongeng gitu loh Mas. Kayak saya cerita ke anak saya. Dulu waktu ayah kuliah itu gini-gini. Ya anak saya kan mantuk-mantuk. Ya jadi pengalaman anak saya. Tapi saya nggak boleh. Nanti kalau kamu kuliah harus rasanya kayak gitu loh ya. Ya nggak bisa. Memaksakan. Harus kayak ayah loh ya gitu. Ya nggak bisa. Ya jadi selalu begitu ya. Jadi nanti kita akan zikir la ilaha. Itu nafi namanya ya. Lalu illallah itu isbat. Nah, la ilaha itu bisa kita jangkau lewat pemikiran, bisa kita perkuat lewat perdebatan gitu. La ilahanya. Tapi illallah nggak bisa diperdebatkan. Karena itu adalah bersifat sangat subjektif, zauk atau akhwal. Kalau dalam bahasa yang populer ya akhwal gitu. Mas Jawir zikir lalu rasanya bergetar, lalu rasanya hati kayak apa namanya? Kayak setrum kecil-kecil. Ya, ada yang kayak begitu, ada yang begini itu akhwal. Yang setiap orang bisa beda karena akhwal itu tidak bisa direncanakan. Coba kalau buka apa kitab-kitab tasawuf ya, akhwal itu sesuatu yang nggak disengaja. Kalau disengaja namanya bukan akhwal. Nah, jadi itu sesuatu yang hadiah dari Allah yang kita sendiri tidak bisa menganalisisnya mengapa terjadi. Merencanakan apalagi. Nah, apalagi terus kadang-kadang satu orang aja akhwalnya bisa beda. Hari ini zikir la ilallah akhwalnya begini. Nanti malam zikir la ilallah akhwalnya beda, itu bisa Mas. Makanya saya kalau bab-bab gitu kan Mas Jawir mungkin sudah dengar saya kalau ditanya begitu kan terus ditompol, dinikmati, disyukuri kan gitu. Kalau enak ya disyukuri, kalau kurang enak ya sabar gitu. Sudah nggak usah dianalisis itu dari mana, mengapa. Ya karena susah. Ya nanti wong akhwalnya sehari misalnya zikirnya 5 kali akhwalnya bisa 5. 5 beda-beda. Ya beda-beda. Tadi pagi bisa sekarang bisa begini lah. Capek jawabnya Mas. Tadi pagi Anda rasanya kayak terbang. Ya kalau orang mau misalnya teman-teman ada zikir terus akhwalnya 5 mau dianalisis sampean capek tuh. Capek mikirnya. Ya bos dinikmati aja. Orang sudah zikir nanti mau zikir nggak jadi, nanti akhwalnya apa ya? Nanti malah harinya hadiahnya apa ya? Ya juga kayak gitu ya. Ya enak ya disyukuri, sore enak ya disabari gitu. Ya saya kira gitu Mas Aher. Ya kawan Cupuy, dimanapun Anda berada, ini saya menyampaikan informasi dari Admin Tasawuf Indonesia mengenai webinar Pantun Praktis Zikir La Ilaha Illallah. Ini sudah 150 orang di grup nih, beneran ya ini? Iya. 150 grup di orang. Nah, pembukaannya masih sampai tanggal 7 Februari. Nah, ini saya akan membacakan informasi secara detailnya. Webinar Panduan Praktis Zikir La Ilaha Illallah pelaksanaan acara hari Ahad 8 Februari 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Live tatap muka via aplikasi Zoom Meeting. Untuk biaya pendaftarannya silahkan pilih tanggal berikut. Tanggal 16 Januari sampai dengan 31 Januari. Video ini tayang tanggal 28. Kurang lebih beberapa hari tanggal 31 Januari. Hanya webinar 35.000 dan paket lengkap webinar plus buku plus 20 bonus audio tutorial Rp175.000 saja. Pendaftar tanggal 1 Februari sampai 7 Februari 2026 hanya webinar sejumlah Rp50.000. Paket lengkap webinar plus buku plus 20 audio tutorial Rp200.000. Nah, seluruh pendaftar akan mendapatkan elektronik sertifikat. Nah, jika ada pertanyaan atau bingung bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana mendapatkan buku ini, silahkan menghubungi admin. Nomornya sudah tertera di deskripsi atau cukup komentar saja, nanti insya Allah akan kami jawab. Nah,
Sudah, Pak? Sudah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.